Kepala aula jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan langsung setuju. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum tertawa kecil. Kau memang cukup heroik. Karena itu, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai Dousheng bintang 4 harus menyerang bersamaku dan menghabisi api teratai iblis pemurnian. Sisanya harus menghadapi para budak api. Serahkan budak api lainnya kepada kami. Xiaoyan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan berbicara pelan kepada Zian dan Gunanhai. Kalian berdua harus berhati-hati saat bekerja sama menghadapi api teratai iblis pemurnian. Usahakan jangan menggunakan seluruh kekuatan kalian untuk mencegah seseorang melancarkan serangan mendadak kepada kalian. Zian dan Gunanhai mengangguk. Xiaoyan, aku tidak bisa ikut menyerang api teratai iblis pemurnian. Begitu aku mendekatinya, segel milikmu ini akan kehilangan efeknya. Terlebih lagi, aku juga akan dikendalikan. Xiao Chen berbicara dengan suara serak. Leluhur Xiao Chen, tidak perlu bagimu untuk bertarung. Kita harus selalu menyimpan sebagian kekuatan. Xiaoyan tersenyum sambil menjawab. Dia khawatir dengan orang-orang dari aula jiwa. Xiao Chen mengangguk pelan menanggapi perkataan Xiaoyan. Aku akan merepotkan leluhurku. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Saat ini kau adalah satu-satunya anggota klan Xiao yang memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiaoyan. Saat ia mengamati anggota generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyum lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan kehadiranmu. Aku telah melakukan terlalu banyak tindakan gegabah di masa lalu dan telah membawa banyak masalah bagi anggota klan. Sekarang setelah surga memberiku kesempatan ini, aku akan memberikan semua yang kumiliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan nyawaku. Xiaoyan terdiam. Ia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya kepada Xiao Chen. Baru kemudian ia menoleh dan dengan cepat mengamati sekeliling. Ada total 8 ahli yang hadir dengan kekuatan Dousheng bintang 4 ke atas. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya ada 7 orang yang bergabung untuk melawan api teratai iblis pemurnian. Kepala aula jiwa memimpin langkah di udara sementara Xiaoyan menghitung peluang kemenangan mereka dalam hatinya. Tubuhnya berhenti dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api teratai iblis pemurnian. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk lingkaran di sekitar api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurni yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Wajah tampannya perlahan terangkat membentuk senyum aneh. Pemandangan yang sangat didambakan. Tombak iblis api, tangan api teratai iblis pemurni dengan lembut menggenggam udara sambil menghadap lautan magma tak berujung di bawahnya. Terlihat sebagian lautan magma mulai bergejolak. Sebuah tombak api panjang berwarna putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api teratai iblis pemurnian dalam sekejap. Aku telah disegel selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangiku akan mati. Api teratai iblis pemurnian tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya dan gelombang api iblis raksasa berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba melesat keluar. Suhu yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi kepala balai jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama-sama. Mata kepala balai jiwa berkedip. Uap hitam menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uap tersebut tampak seperti awan yang berputar-putar saat bertabrakan dengan gelombang api besar itu. Tetapi kabut hitam itu tercerai-berai saat bersentuhan. Gelombang api besar itu terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api raksasa yang tanpa ampun menghantam ketujuh individu tersebut. Tragedi besar. Senyum sedingin es muncul di wajah tampan api teratai iblis pemurnian setelah mendapatkan keuntungan dengan sebuah serangan. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba mencengkram lautan magma di bawah. Terlihat lautan magma di bawah tiba-tiba meledak saat sebuah tangan magma berukuran 10.000 kaki terlepas dari lautan tersebut. Ledakan itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Ledakan! Kecepatan tangan magma itu sungguh mencengangkan. Tangan itu datang dan menghantam 7 orang itu tanpa ampun seolah-olah mereka adalah lalat rumah sebelum mereka sempat melawan. Tangan itu mengeluarkan suara percikan saat kembali ke magma di bawah. Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala balai jiwa berseru dingin dengan ekspresi muram. Mereka kemungkinan akan mulai kehilangan beberapa orang lagi jika terus berlanjut. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai iblis pemurnian sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran itu terlintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Aura luas dan perkasa dari 7 individu yang melayang di samping api teratai iblis pemurnian dengan cepat meroket. Suara raungan terdengar. Sosok Zian yang rapuh bergetar saat raungan naga menggema di seluruh alam ini. Dia berubah menjadi tubuh naga Phoenix raksasa berukuran 10.000 kaki.
Ini, mengapa naga void kuno ini memiliki wujud seperti ini? Kepala Aula Jiwa memandang transformasi Xian. Dia terkejut, matanya sedikit berkedip. 5 orang yang tersisa menggertakkan gigi dan berhenti menahan diri setelah Xian dan Kepala Balai Jiwa melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin kencang bertiup di area ini. Saat ini, awan gelap berkumpul dan petir menyambar. Bahkan wilayah lautan magma di bawah pun mulai meraung liar, mengaduk gelombang magma setinggi ribuan kaki. Api teratai iblis pemurnian mengangkat alisnya setelah merasakan lonjakan aura yang tiba-tiba di antara semua orang. Dia tertawa dingin. Ini menarik. Dengan cara ini, para budak api dapat membunuh semua orang lainnya. Budak api ini saja sudah cukup. Api teratai iblis pemurni menundukkan pandangannya. Dia melirik kelompok Xiaoyan di kejauhan. Senyum lebar muncul di wajah tampannya, sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. Raungan dahsyat terdengar. Ke-10 budak api Dousheng yang melayang di udara itu tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata api teratai iblis pemurnian terdengar. Mata kosong itu memancarkan 2 gugusan. Api teratai iblis pemurnian berwarna krem. Tubuh mereka bergerak dan menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Menarik, ekspresi serius muncul di wajah kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan para budak api Dousheng itu menyerbu. Sebuah tangisan pelan terdengar dan dia memimpin kelompok itu untuk mundur. Sun Er dan yang lainnya segera mengikuti setelah melihat Xiaoyan mundur. Mereka tidak menuju ke kelompok besar orang-orang itu. Sebaliknya, mereka menemukan lokasi yang luas untuk diri mereka sendiri. Beberapa budak api rendahan berani-beraninya mengklaim bahwa mereka bisa menghabisi kepala suku ini. Wakil kepala aula dari Aula Jiwa tertawa dingin, tetapi dia tampak tidak panik. Wakil kepala aula, jangan berinisiatif menyerang. Kita akan bertarung jika ada budak api yang maju. Kalau tidak, mari kita saksikan saja pertunjukannya. Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Baiklah. Wakil kepala Balai Jiwa itu tertawa aneh mendengar ini. Matanya dipenuhi niat jahat saat menatap Xiaoyan. Dengan bunyi desir, 10 sosok api muncul di hadapan semua orang. Mata kosong itu perlahan mengamati area tersebut sebelum mereka bergegas maju. Semuanya menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati! Xiaoyan mengeluarkan jeritan pelan setelah melihat para budak api itu berpencar. Mungkin karena mereka memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi 3 budak api Dousheng menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Dousheng bintang 2 tingkat lanjut. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi mereka. Serahkan budak api Dousheng bintang 2 tingkat lanjut itu kepadaku. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan jarinya sambil berbicara. Serahkan Dousheng bintang 2 pertama itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menangani yang terakhir. Tetua pertama Menara Pil tertawa. Budak api terakhir adalah Dousheng bintang 1 tingkat lanjut. Mengingat kekuatannya tidak akan sulit untuk meraih kemenangan. Semua orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiaoyan berteriak dengan suara berat setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan budak api Dousheng bintang 2 tingkat lanjut. Energi Douqi yang besar dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengayunkan penguasa itu dan tanpa ampun menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Dengan bunyi dentang, lapisan api berwarna krem putih membakar tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Budak api itu mengangkat lengannya dan dengan paksa menangkis penggaris berat Xiaoyan. Percikan api menyembur keluar dari titik kontak. Dengan bunyi raungan mengaum setelah menerima serangan penggaris yang dahsyat dari Xiaoyan, api berwarna krem putih di tubuh budak api itu seolah memiliki kecerdasan sendiri. Tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas dan menggigit Xiaoyan. Api teratai iblis pemurnian yang aneh sekali. Xiaoyan sangat takut pada api teratai iblis pemurnian. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel di tubuhnya. Jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api itu. Kedua tangannya terangkat, lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan kilat. Telapak penciptaan surga agung, 2 lingkaran cahaya hitam pekat dengan cepat muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, ia mampu menggunakan tangan lainnya untuk melepaskan jurus telapak penciptaan langit agung. Dengan bunyi dentang, lingkaran cahaya itu melonjak sebelum tanpa ampun menghantam budak api Dousheng. Sebuah kekuatan luar biasa menghantam api putih krem di tubuh budak api itu hingga sedikit meredup. Tetapi kerusakan semacam ini tidak akan mampu menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera. Budak api itu melepaskan serangan balasan yang tajam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan panik sesaat, tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan secara bertahap mendapatkan keunggulan. Dia akan menyebarkan sebagian api putih krem di tubuh budak api setiap kali angin telapak tangannya jatuh. Begitu api iblis di tubuh budak api benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Pohon palem musim semi kuning, telapak tangan energi raksasa tiba-tiba terbentuk di langit disertai kekuatan yang sangat besar dan dahsyat.
Telapak tangan itu tanpa ampun menghantam tubuh budak api. Sebuah kekuatan mengerikan menyebarkan api iblis terakhir di tubuh budak api tersebut. Setelah kobaran api terakhir itu padam, budak api itu yang tadinya menyerang dengan sekuat tenaga tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energi mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya setelah menyadari perubahan ini. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan simbol spiritual dari gugusan cahaya itu untuk sementara waktu mengendalikan budak api ini. Mata Xiaoyan berkedip, matanya dengan cepat menyapu sekeliling sementara jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan budak api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiaoyan bertindak sesaat setelah ia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena ia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di depan budak api itu. Ruang menjadi hening dengan lambaian tangannya. Budak api yang lemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiaoyan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Ia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergi! Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiaoyan berteriak. Begitu simbol itu terbentuk, simbol ini menyatu dengan kulit budak api sebelum memasuki pikirannya. Dengan bunyi dengung, setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiaoyan dengan cepat merasakan panas yang sangat kuat terpancar dari pikiran pihak lain. Dia mampu menggunakan indera perasaannya untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api itu. Ada sebuah butiran api berwarna krem putih yang tertinggal di tempat itu, dan di dalam butiran api itu terdapat energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual itu merasuki pikiran budak api. Ia berlama-lama di sekitar manik api berwarna krem putih sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Perlahan-lahan ia mulai mengisolasi manik api tersebut. Perasaan tambahan muncul di hati Xiaoyan saat manik api itu terisolasi. Hatinya tergerak dan budak api di depannya diam-diam menurunkan lengannya. Ia berdiri dengan tenang di samping seperti seorang pelayan. Saya mampu mengendalikannya. Kegembiraan meluap yang tak bisa disembunyikan langsung muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya. Budak api Dou Sheng berdiri diam di samping Xiaoyan dengan wajah hampa dan tanpa ekspresi. Hanya fluktuasi energi mengerikan yang samar-samar terpancar dari tubuhnya yang memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya dia. Namun, simbol ini hanya dapat mengendalikan budak api untuk sementara waktu. Begitu api teratai iblis pemurnian membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk memecahkan segel simbol dan sekali lagi mendapat kendali atas budak api. Mata Xiaoyan mengamati budak api di sampingnya. Namun, api teratai iblis pemurnian mungkin tidak bisa membagi perhatiannya. Menghabisi manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan dalam waktu singkat. Bentrokan rendah dan dalam terdengar dari arah lain sementara Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Matanya mengikuti suara itu sebelum sedikit menyimpit. Hun Feng dan Dou Sheng tingkat 2 bintang sedang bertarung di sana. Kedua pihak memiliki kekuatan yang serupa, tetapi pertarungan itu bukanlah kebuntuan. Sebaliknya, pertarungan itu luar biasa cepat dan sengit. Xiaoyan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangannya di tubuh budak api. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat melesat ke telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api iblis itu sedang dilahap. Dia benar-benar berani menelan api iblis itu, bahkan ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah melihat pemandangan ini. Orang ini memang agak misterius. Ekspresi Xiaoyan perlahan kembali tenang seperti biasanya. Hatinya semakin waspada terhadap Hun Feng.